Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam sebelumnya. Perkenalkan nama saya Afiris Muhammad Afris Radiansa dengan NIM 24 garis miring 534 267 garis miring AC garis miring 24022. Oke, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa beberapa sih. Saya akan menjelaskan terkait tentang basis data yang saya gunakan uh, pada website pada pada proyek kelas PPW. Oke, jadi basis data ini itu untuk sebuah website dengan sistem jual beli, di mana jual beli barang bekas. Jadi untuk memenuhi sebuah pengerjaan, di sini terdapat beberapa syarat, yaitu untuk jumlah 155, terus ada kompleks, ada query kompleks, ada view, ada prosedur, dan ada trigger. Oke, uh, Oke, berikutnya untuk penjelasan ERT-nya, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel, di mana terdiri dari tabel pengguna, tabel kategori, tabel produk, tabel pemesanan, tabel nomor produk, dan tabel transaksi. Oke, berikutnya langsung masuk ke pada bagian SQL Developer-nya. Oke, sebelumnya saya sudah sempat mencoba merunningkan kodenya, yang dimana merantingkan query-nya, yang dimana nanti saya akan menunjukkan beberapa query yang sudah berhasil. Yang pertama, create tabel pengguna, kategori, produk, gambar produk, pemesanan, dan transaksi sudah berada di sini. Tabel pengguna, oke, tabel produk, terus transaksi, nah kategori produk, gambar produk, pemesanan, dan transaksi udah. Nah, oke, pokoknya sudah ada di sini. Oke. Kemudian berikutnya adalah view, di mana saya mencoba membuat dua bentuk view, yaitu untuk mengecek produk itu aktif atau enggak, dan mengecek transaksi lengkapnya. Oke, view udah berhasil ditambahkan dan masuk pada bagian sini. View produk aktif dan view transaksi lengkap. Oke, selanjutnya masuk kepada sebuah fungsi untuk mengecek total transaksi untuk setiap user. Nah, itu sudah berhasil masuk ada di bagian fungsi. Nah, ini dia. Total transaksi per user. Oke. Kemudian masuk ke sebuah prosedur untuk menambahkan produk dan menambahkan gambar. Ini sudah masuk. Oke. Kemudian masuk ke trigger untuk menambah transaksi setelah pemesanan, dan trigger berikutnya itu untuk membatalkan pemesanan saat produk dinonaktifkan. Jadi trigger sudah berhasil tambahkan di sini. Oke. Ini kita kembali ke bagian. Oke, sudah. Berikutnya saya sudah memasukkan beberapa produk barang dan jenis pemesanan dan transaksi. Nah, untuk mengeceknya, di sini saya akan mengecek produk, bahwa produk itu sudah ditambahkan. Oke, sudah ada dengan status yang sudah tertera aktif, tidak aktif, aktif. Kemudian kita akan melihat produk yang aktif, di mana untuk produk yang aktif itu di sini terdapat smartphone dan laptop gaming. Nah, ketika kita cek, harusnya terdapat smartphone dan laptop gaming yang sedang aktif. Oke. Kemudian berikutnya untuk ngecek transaksi lengkapnya. Nah, di sini kan smartphone itu sudah aktif dan sedang mengecek, menunggu untuk melakukan pembayaran. Istilahnya seperti itu. Oke, berikutnya masuk kepada bagian fungsi, di mana fungsi yang sebelumnya itu yang saya buat itu untuk mengecek total transaksi user. Nah, ini. Nah, kita akan mengecek transaksi user U002, di mana dia melakukan berapa banyak transaksi. Oke, bisa dilihat transaksi yang dilakukan oleh user 002 adalah 2 kali transaksi. Lalu tinggal kita cek.
002 Bob. Jadi Bob itu melakukan 2 kali transaksi, di mana transaksi yang tersedia itu ini. Nah, Bob melakukan 2 kali transaksi. Ya, gitu. Oke. Kemudian di sini saya berikutnya masuk kepada sebuah prosedur untuk menambahkan produk dan gambar. Di sini kan karena sudah ada, di sini saya akan mencoba menambahkan baru. Nah, kita coba untuk melakukan produk dengan produk 5 dengan user penjualnya itu user 2. Kemudian kayaknya itu apa, saya lupa kayaknya. Kategorinya itu kategori 001, yaitu elektronik. Saya akan menambahkan blender dengan harga 200.000. Oke, kemudian kita masukkan gambarnya, yaitu gambar 004. Ini gambar blender. Bayaran. Oke, proses itu successfully complete. Sekarang kita cek untuk produk dengan ID nomor 5 dengan gambar nomor 4. Kita cek produknya dulu. Oke, statusnya aktif ya, dan blender sudah sesuai. Kemudian untuk ngecek gambarnya, oke, sudah ada. Berikutnya kita masuk ke bagian trigger, di mana trigger ini itu untuk mengecek setelah insert pemesanan dilakukan. Jadi untuk mengecek apa ya istilahnya, apa ya, lupa. Pemesanan. Untuk menambahkan transaksi setelah pemesanan. Pertama-tama kita coba ini seperti sekarang, sebelumnya sudah sempat saya run, nggak tahu nih bisa di run kembali atau enggak. Jika tidak, kita akan mencoba yang baru. Oke, sudah di run, berarti sini saya akan mencoba pemesanan yang baru. Kita coba ke pemesanan keempat, dimana untuk penjualnya itu sama, pembelinya juga sama. Oke, kita lihat ke pemesanan keempat. Apakah bisa? Satu run start. Kemudian kita cek. Oke, jadi pemesanan sudah berhasil dilakukan dengan transaksi dengan ID transaksi 004. Untuk ID pesanannya PS 004 dan cuma satu statusnya menunggu. Harusnya itu bisa di sebelah mana ya, saya lupa. Oh, di sini kita cek transaksi pada user 002. Berapa transaksi harusnya bertambah ya, jadi bertambah menjadi 3. Kemudian kita akan mengupdate sebuah produk. Produk ID-nya itu P002. P002 sini tuh merupakan P002 di sini itu merupakan sebuah kas polos ya, kayak kas polos. Kita cek, kita ubah yang statusnya menjadi aktif. Oke, kita update dulu statusnya. Ya, status updated. Kita cek statusnya di transaksinya, karena sebelumnya ini belum sebelumnya jam 17 sebelumnya itu kan produknya itu tidak aktif, jadi statusnya batal. Sekarang produknya sudah aktif, maka statusnya pending, jadi pending itu menunggu pembayaran. Kita cek, jadi statusnya dari kelas itu sekarang aktif. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan secara kasar-kasaran, secara luasnya lah, terkait tentang database yang dimiliki oleh sebuah website jual beli. Yang website ini itu bernama Second Hand. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.